Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang teman-teman di channel baru kami ya. Ini kita tidak penelusuran ataupun kita tidak konten seperti di Maskur Channel. Ini konten makan horor ya. Nah, dari namanya sebenarnya ini kenapa saya namakan makan horor ataupun nanti kontennya seperti apa. Jadi ini sebenarnya ya teman-teman, ini memadukan kedua kesukaan saya. Jadi jujur aja, yang pertama itu saya suka atau hobi makan, dan yang kedua saya itu suka di tempat-tempat yang terbengkalai atau horor seperti ini. Nah, ini coba saya gabungkan, saya padukan, dan kita kali ini yang perdana ataupun yang pertama, nanti kita merasakan seperti apa makan ataupun mungkin konsep kita kedepannya makan, mukbang, dan juga mungkin masak sekalian makan mungkin ya. Dan nanti juga sebelum kita makan ya, kita berkeliling ke tempatnya dulu seperti apa. Dan ini kita tidak jauh dari basecamp ataupun rumah saya. Ini masih di seputaran sini. Dan nanti kita coba keliling-keliling dulu teman-teman. Seperti apa kondisinya, dan nanti kita lanjutkan makan. Nah, ini nanti juga saya nggak sendirian ya, nanti makannya kalau cuma makan sendiri nggak asik ya. Nanti juga mungkin teman-teman dari kameramen, lighting juga nanti juga ikut. Mungkin teman-teman kameramen ataupun lighting juga suka makan nggak? Oh, suka dong. Kalau makannya nomor satu ya, itu saya kira juga semua orang suka ya, apalagi nanti kita makan bareng, pasti asik nanti. Jadi kita tidak selamanya ke tempat terbengkalai ataupun horor itu harus mediumisasi, harus yang menyeram-nyeramkan. Kita coba seneng-seneng ya, happy-happy, ataupun nanti kita coba yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi kesukaan dan juga nanti hobi saya makan dan juga seneng di tempat horor itu kita padukan jadi apa. Nah, mungkin kita langsung keliling-keliling dulu aja ya teman-teman. Nanti setelah itu kita makan. Yuk, silakan. Ini loket ya dulu. Ini masih utuh karena kayunya itu dari jati. Jadi awet. Bangunan dulu itu mesti awet gitu. Ini ruang tunggu dulu di sini. Ruang tunggu untuk calon penumpang itu di sini. Di sini ruang utama. Jadi di sini ada ruang kendali untuk petugas kepala stasiun ya. Kan ini dulu ada beberapa jalur, Mas. Jadi nanti untuk mengatur wesel dan sebagainya itu ada di ruang situ. Mungkin coba masuk dulu di sini ya. Ini buat apa, Mas Sur? Nah, ini dulu untuk ruang kendali nih, Mas. Jadi untuk perpindahan wesel, untuk mengatur kereta yang mau lewat atau apa itu di sini. Nah, ini juga masih tersisa ya, ini kertas persilangan. Jadi persilangan itu karena dulu kan ini belum double track, Mas. Jadi masih satu track. Kereta itu kalau berpapasan kan nggak bisa ini ya. Jadi harus ada yang ngalah dulu, lalu ada yang berjalan. Dan ini masih ada ya ini. Kayak kalau saya dulu setahun ini GPK itu. Oret-oretan. Ya, oret-oretan untuk misal kereta harus belok dulu di di jam berapa gitu. Ini masih ada. Apa? Tapi kalau mesin juga pasti udah diangkat ya, karena aset. Kalau nggak diangkat diambil orang lah. Ya jelas itu negara kita soalnya. Dan ini juga ruangan administrasi. Kita masuk nggak apa-apa. Nah, ini tadi ya yang loketnya ini. Dan ini logonya masih logo dulu. Ini dulu untuk loket. Terus di sini biasanya ruang administrasi. Di
di sini ruang administrasi untuk perkantoran. Tuh. Kalau sekarang masih ada aktivitasnya nggak Mas? Aktivitas yang apa? Ya aktivitas zaman dulu ya. Ya, kalau aktivitas zaman dulu nanti sosoknya apa, lalu sejarahnya, lalu lain-lain nanti kita sambil diobrolkan sambil makan nanti. Jadi kita makan sambil ngobrol-ngobrol sosok apa, yang dirasakan apa, lalu sejarah dan sebagainya. Nanti kita bahas waktu makan. Ini juga apa? Logonya masih logo zaman dulu. Oke, kita cari tempat yang tempat titik perkumpulan ataupun bisa dikatakan auranya yang paling besar mana. Nah, itu nanti jadi titik tempat di mana kita makan. Jadi kalau harapan saya, jadi kita sambil makan nanti semoga ada beberapa interaksi. Ya itu nanti misalkan bisa bunyi-bunyian ataupun wangi-wangian bau itu. Saya harap seperti itu. Jadi kita makan bisa sambil interaksi dengan mereka. Dan kita pilih titiknya dulu. Kita merasakan dulu mana yang sekiranya itu enak lah nanti buat titik di mana kita mau makan. Kita keluar lagi ya teman-teman. Jadi dari ruangan loket dan juga administrasi kita mencoba mana ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu besar ya, karena ini stasiun, hitungannya stasiun kecil ya. Nah ini beda hawa ya di sini, udah mulai dari dalam ke luar. Dan mungkin nanti ini menurut saya, nah di sini tuh merasakan ada beberapa ini beda. Jadi ini buat lalu lalang ini mas. Untuk makhluk-makhluk astral tuh pasti lewatnya di sini. Mungkin nanti kita coba titik di sini aja ya, mungkin Mas Isnan dan Mas Apin ya. Nanti kita coba makan di sini. Dan backgroundnya mungkin langsung ke rel ya. Ya langsung kereta ya. Langsung keretanya, nanti kalau ada yang lewat kan pasti penonton juga bisa lihat keretanya pas lewat di belakang. Oke, kita langsung prepare aja. Kita langsung makan di sini. Ini titiknya, saya pilih di sini. Teman-teman, ini kita sudah selesai prepare ya. Jadi menu makanan kita hari ini yaitu bakmi Jawa. Ya ini tadi kita sudah pesan beberapa dan porsinya ini memang terkenal jumbo ataupun besar. Ini di dekat rumah saya itu bakmi Jawanya itu besar. Bahkan tadi saya yang porsi khusus saya itu bisa dikatakan dua porsi jadi satu. Jadi ini bisa dibilang kita mukbang bakmi Jawa di stasiun ya teman-teman ya. Nah kita coba buka dulu seperti apa. Jadi ini bakmi Jawa. Kalau mungkin di tempat teman-teman masih ada apa enggak nanti bisa di kolom komentar ya. Ini kita langsung buka di sini. Kita review. Ini kita pesen bakmi goreng semuanya ya. Nih mungkin ya teman-teman bisa di ini. Nih teman-teman. Ini bakmi Jawa goreng seperti ini. Nah sebelum kita makan ya, kalau sendiri juga pasti nggak enak ya. Jadi kameramen juga teman-teman di balik layar kita makan bersama. Ayo sini. Gas. Ayo Mas Apin, kita mukbang nih. Sini kita mukbang bakmi Jawa. Ini hari ya. Ini kita temanya bakmi Jawa. Bakmi Jawa dan ini tempatnya nggak biasa. Karena kita makan di warung di rumah, coba kita makan di tempat yang spesial. Kalau yang lain tuh ngecilnya tuh di biasanya di alam-alam gitu alam, kan. Ya. Kalau kita di tempat terbengkalai. Ya. Jadi nanti kita bisa merasakan chemistry-nya seperti apa. Dan ini
Bentar lagi kayaknya mau lewat ya kereta ya. Itu ada duit. Itu pertanda apa? Pertanda kereta mau apa? Oke, kita coba teman-teman. Ini pertama ya kita makan nggak lazim mungkin ya. Ya dibilang lazim ya ini tempatnya yang mungkin beda ya. Beda dari yang lain lah kalau biasanya. Tapi kayaknya kalau kondisi lapar tetap enak, Mas. Iya, ya itu. Segala sikon tetap masuk. Tetap masuk. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata masih panas ya, masih hangat, enak kali ini. Wah, rasanya tuh nggak kalah. Ya. Nggak kalah kalau kita ngecil di tempat-tempat kayak pantai atau pemandangan-pemandangan. Tetap enak. Tetap enak juga ya. Enak. Nah ngomongin soal stasiun ya, jadi ini mungkin sebelum bercerita lanjut, karena nanti ada kereta yang lewat. Setelah kereta lewat kita ceritakan. Ini bisa teman-teman bisa lihat nih di belakang kita. Yo. Jadi asik ya. Makan sambil lihat kereta ya. Nah, yang lewat tadi yaitu kereta listrik, Mas. Listrik. Ya. Pakai power bank. Pakai power bank. Jadi penyimpanan baterainya itu di power bank. Jadi memang di belakang kita ataupun di stasiun ini kan ini double track ya. Double track itu jadi lintasannya itu 2. Dan mulai dibangun kereta listrik itu tadi, jadi kayak di Jakarta, Jabodetabek. Nah itu diterapkan di daerah operasional 6 ya. Jadi ini yang saya tahu tuh dari Solo, Jogja. Itu sekarang ada, ya ini dulu penggantinya Pramek, Mas. Pramek itu Prambanan Express. Kalau Pramek masih pakai itu ya, pakai yang apa? Loko apa namanya? Loko api. Loko ya Pramek hampir sama, Mas. Hampir sama pakai itu. Pakai yang kayak di KRL, tapi memang bahan bakarnya masih diesel. Oh, pakai diesel. Pakai masih diesel. Dan ngomongin Pramek, ini dulu ada insiden di sini. Pas di sini atau di sekitaran? Di sekitar sini, di timur stasiun ini. Jadi cuma berapa meter sih? Jadi nggak jauh sebenarnya. Itu dulu di tahun 2012. Itu saya masih inget 2012 itu beritanya pagi-pagi itu. Katanya ada kereta yang terjadi insiden dan ternyata itu anjlok bahkan berguling gitu. Tapi ya alhamdulillah nggak ada korban jiwa, cuma beberapa puluhan penumpang tuh luka-luka. Itu 2012 ada segini, Mas. Kamu kelas berapa, Mas Abid? Wah, 2012 ya. Masih Kecil banget. Masih segini. Ini. SD mungkin ya? Ya, SD. kelas 4. SD kelas 4. Kalau saya 2012 itu SMK kelas 2. 2012. Nah kalau untuk sejarah ya ini sambil makan ya teman-teman ya. Jadi ini sejarah itu mulai nggak aktif ataupun dinonaktifkan itu di 2006 kalau nggak salah 2006 atau 2007. 2007 itu karena mungkin ya ini kan jarak dari stasiun baratnya ini Meguwo dan juga timurnya Prambanan itu kan terlalu dekat Mas sama Sapin Mas Isnan. Jadi mungkin ini karena sepi penumpang tuh atau mungkin gimana ya? Karena banyak stasiun yang deket, jadi dinonaktifkan. Apalagi ditambah ada double track. Jadi wes apa itu nggak butuh untuk persilangan kan. Jadi terus dinonaktifkan di 2006 2007 kayaknya. Oh, berarti ini stasiun ini beroperasi dari dulu, zaman Belanda dulu. Iya.
Udah lama. Udah lama banget ya? Nah kita tadi sejarah dan sebagainya, kita kalau di tempat horor ya pasti harus ngomongin horor lah. Iya. Nah, itu ada apa aja? Oh, Ginda paling terkenal di Jadi di sini kan di barat tadi ya pas waktu kita nyabrang apa Palang, Iya. itu kan saya bilang di sana tadi ada kayak jembatan. Nah, di jembatan itu banyak yang mengakhiri hidup, suicide. Itu banyak di sana, beberapa. itu lompat dari jembatannya atau gimana? Kalau kebanyakan itu menabrakkan diri, Mas. Itu dulu beberapa tahun itu kerep di sana. Jadi banyak yang mengakhiri hidup itu di deket sini. Jadi kadang korin ya, mungkin korin bukan arwah ya, saya nyebutnya mungkin korin ya. Itu seringkali ya nampak-nampak di sini kata orang sekitar sini. Ada yang Berarti saking banyaknya ya. kejadian di situ, nampak-nampak. Ya kayak juga ini apa? Mungkin tangan atau kaki yang putus dan sebagainya. Kalau selain itu misal Mas Isnan apa? Ngerasain di sini gimana? Auranya ataupun? Kalau tadi itu pas kita ngecek gitu. Oh. Jadi kita awalnya ngecek dulu ya tadi ya? Ngecek itu kayak ada apa itu sosok, enggak sosok sih, kayak cuma putih-putih doang gitu yang saya lihat. Tapi itu nggak tahu di sebelah sana. Visualnya nggak terlalu kan? Nggak terlalu jelas Mas. Soalnya cuma kayak kain putih gitu doang. Enggak. Jadi di sini mitos yang melegenda juga ada sosok poci raksasa, Mas. Poci raksasa? Iya. Kan biasanya poci itu seukuran kita seukuran ya? kita. Kalau itu pocinya besar. Dan kadang kelihatan untuk warga sekitar dan penumpang ya, mungkin penumpang yang kereta-kereta waktu lewat sini itu banyak yang lihat. Jadi seperti kayak kainnya aja. Bahkan kalau wujud asli ya, kalau dilihat dari mata batin gitu ya sosoknya besar. Itu baru ada kita jumpai di sini. Itu benar-benar besar Mas? Besar. Enggak, kan biasanya kalau orang lihat tuh biasanya dari jauh. Dari jauh kelihatan gede. Nah, pas dekatnya dia kecil. Biasanya gitu kan. Tapi kalau itu besar. Kalau itu kan dilihat dari mata batin, Mas. Kalau orang sekitar itu ya lihatnya kadang cuma kayak yang Mas Isnan lihat tadi. Kayak cuma kain putih kayak gitu. Ini residu di sini banyak, Mas. Nah, selain si Poci. Sogus ini Ya. Kita nyebutnya Sogus ya. apa Mas? Di sini banyak residu, Mas. Residu itu jadi bisa energi yang tertinggal. Oh. Jadi sebenarnya kita makan ini banyak lalu lalang orang, banyak yang menunggu kereta datang, tapi secara tidak kelihatan. Ini banyak yang nunggu. Mampir sini. Jadi nanti mungkin beberapa waktu lagi ya, ini kan kita sudah malam ya, mungkin mendekati jam 12 ke atas ya. Iya, udah malam. Nah biasanya itu saya beberapa kali kan juga pernah ke sini. Di rel belakang itu masih ada kereta uap, Mas. Ini? Iya. Nanti biasanya kan penumpang-penumpang di sini naiknya yang kereta uap. Bahkan di sini ya ini kita sambil makan ya saya banyak mendengarkan kayak apa tuh pengumuman kedatangan keberangkatan itu tapi pakai bahasa Belanda. Nggak pakai bahasa Indonesia. Nggak pakai bahasa Indonesia. Kalau di sini kan pakai, kalau udah di Indonesia ya bahasa Jawa gitu. Ya Inggris mungkin bisa. Monggo gitu. Nah. Itu. Kalau di stasiun modern sekarang ya kalau nggak bahasa Indonesia biasanya Inggris. Iya. Kalau ini full bahasa Belanda di sini. Ya saya pernah ya nanti kalau apa beruntung ya mungkin ceritanya itu di sini. Kalau dulu saya masih inget itu ini waktu berangkat di sini. Jadi tahu-tahu tuh kayak apa kan masih ada uapnya. Itu berhenti di sini.
baru pada naik lalu berangkat. Jadi keretanya hitam-hitam itu ya? Hitam-hitam ya, Hitam gede. hitam gede ya. Terus gerbongnya ya masih vintage gitu yang Iya. kita kata dulu. Itu masih apa ya, lewat tapi secara nggak kelihatan ya. Iya. Berarti dulu benar-benar itu rame ya Mas? Rame. Bahkan di depan stasiun pun juga masih beberapa banyak orang berjualan. Lalu ada kayak becak. Itu masih apa, energi yang tertinggal itu masih banyak. Jadi sebenarnya yang penumpang itu nggak cuma orang Belanda, campuran orang kita juga, lokal juga. Yang bode-bode mau ke pasar kayak gitu. Jadi ini kita di apa ya, di tengah-tengah ini banyak yang ini ngapain gitu, makan di sini kan aneh ya. Iya. Jadi mau lewat situ kayak gitu. Nggak enak ya mau lewat. Kok ada orang makan? Iya, kok makannya di situ kan pasti gitu ya. Ini kalau divisualkan ada di dunia nyata gitu pasti petugasnya masuk nyamperin. Lu ngapain lu? Nah, makan di sini ngapain? Pasti gitu ya. Iya. Tapi tadi ya itu, jadi nanti setiap kita kemana aja ya, ke tempat mana aja pasti kita izin dulu kan. Iya. Tadi saya juga sudah izin sama yang berkuasa di sini, kayak bisa dikatakan ya dulu pengurus stasiun sini atau apa. Iya. Yo kita halus-halus aja, maksudnya kita nggak nyuri apa-apa, kita nggak ganggu siapa-siapa. Kemana kita numpang makan gitu aja ya di sini. Dan ya nggak ada mediumisasi, nggak ada yang diapa-apakan. Jadi kan kalau izin secara baik ya pasti mereka menerima dengan baik juga kan. Jadi kita misalkan kok konten di tempat Doro gitu misalnya apa, nyepelekan mereka ya nggak kelihatan, ya enggak ya. Kita kan cuma numpang tempatnya aja buat makan ya. Kita cuma pengen ngerasain sensasi di tempat yang itu gimana, makanya kan kayak gitu. Dan juga tadi yang sudah saya sampaikan ya, ini memadukan kesukaan dan hobi saya. Jadi makan suka, ke tempat Doro suka. Jadi chemistry-nya itu enak dapat ya. Makan di tempat Doro enak sekali ternyata ya. Ini saya mau tanya Mas. Ya. Tadi itu saya sempat lihat ke sana tuh. Kok ada kayak sesosok orang itu pakai pakai topi merah. Jadi ini topi merah, terus bajunya itu putih sama celana panjang hitam. Oh ya. Pakai ini kayak senter gitu. Senter ya. Itu apa ya? Itu tadi energi atau residu energi yang dulu tuh seperti petugas Mas. Jadi kan itu kayak topi lalu membawa kayak senter itu kan dulu waktu kayak apa ya? Kalau di stasiun malam-malam itu pasti dikasih tanda itu Mas. Jadi dari kejauhan misal lampunya hijau atau merah kan dulu belum ada sekeren ini ya, belum ada sinyal yang kita lihat seperti lampu merah gitu, dulu belum ada itu. Jadi mengasih kode ke masinisnya itu pakai senter yang ditenteng seperti itu. Itu masih di situ juga. Jadi residualnya masih Mas. Kayak kita tadi loket, penjaga loketnya itu juga masih. Loketnya itu juga masih ada yang jaga. Jadi pas kita makan gini ngobrol-ngobrol tuh tadi ada pas ini bener-bener di situ kan? Ini. Terus ada yang lewat tapi putih, lihat kayak wirawiri gitu. Betul. Itu kelewat lagi keretanya. Iya. Anginnya kenceng banget ya. Jadi asik banget ini kita makan sambil lihat kereta langsung ya. Udah habis Mas Apin? Alhamdulillah. Oh, udah habis aja. Dengan sensasi yang baru. Iya. Biasanya Makan kita jadi lebih nikmat kan? dan mungkin ya ini ya. Nanti ke depannya saya pengennya itu mungkin ada masak-masak juga kan, lebih asik juga ya mungkin ya. Iya. Jadi masak lalu kita makan bersama. Nanti itu. kita siapin kompor. Di sini mungkin nanti ada kompor ya. Iya. Ada kompor, ada hidangan, kita masak makan bersama. Kalau ini kan kita nyoba di tempat pertama kayak gimana itu kita beli makan jadi dulu. Kita mukbang hitungannya. Kalau besok kita masak kita makan bersama.
Ya mungkin apa, Mas Riznan atau Mas Apin ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Setelah sebelum kita mengakhiri sesi mukbang di stasiun terbengkalai ini. Apa ya? Mungkin buat kalian teman-teman, jadi kalau main ke tempat-tempat kayak gitu, yang penting sopan aja sih. Ya, betul. Sopan aja. Jadi sebelum kita masuk tuh kita untuk salam dulu, ada salam dengan cara agama masing-masing. Ya, Mas Apin apa pesan buat? Sama sih kayak saling menghormati gitu aja. Iya. Kopi pasta ya. Kopi pasta. Kalau udah kenyang tuh pikiran udah. Ya kalau dari saya ya sebelum penutupan yang tadi saya Mas Isnan dan Mas Apin sampaikan ya untuk menghormati, kalau orang Jawa itu kula nuwun, permisi. Selain itu juga kita tanggung jawab dengan sampah juga. Ini kita kumpulkan, jadi kita tidak mengotori apa-apa. Ini kita buang nanti di rumah. Jadi dimanapun tempat itu selain permisi juga menjaga apa ya, tidak buang sampah sembarangan dan sebagainya ya Mas Isnan, Mas Apin ya. Nah mungkin itu saja teman-teman yang bisa kami kekontenkan di kesempatan kali ini. Nah nanti ramekan, kalau rame nanti bisa teman-teman challenge ya. Mungkin habis ini makan atau mukbang apa, atau request menunya apa, terus di tempat yang mana, misalkan mau ke rumah sakit, ke sekolahan, bebas, nanti kita carikan tempatnya. Di Jogja masih banyak soalnya, rumah sakit ada, sekolahan ada, pabrik ada, pokoknya lengkap. Jadi mungkin teman-teman ya contohnya misal Mas besok masak mie instan di villa mana, misalkan misal Villa Kalurang, atau misal Mas besok masak oseng-oseng ini di apa itu rumah sakit, bukan rumah sakit, boleh. Nanti kalau ini rame dan kita semangat buat konten lagi karena rame, teman-teman boleh challenge nanti. Dan mungkin itu saja ya, kita tutup. Jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, karena ini channel baru. Di bawah ini nanti bisa diklik dan dukung kami, karena mungkin kita akan seru-seruan lagi selanjutnya. Dan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.